Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar diberi ya pengetahuan yang baik agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan dipimpin untuk Mas Hafiz. Ya. Berdoa dalam hati mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik dan sehat. Namun sepertinya mungkin ada kuliah dari wajahnya Wiko agak sedih tuh, ya. Nah, coba di sini dari yang memiliki kesedihan itu ada nggak di sini? Ya Wiko ya, coba Wiko, rasanya kenapa sedih itu kenapa? Sedih, ya yang ya nanti berbohong ya dosa, lebih baik jujur. Kira-kira yang sedih siapa ini? Yo, ya ini sedih. Ya karena apa? Oh karena sakit. Ya mudah-mudahan nanti kita ya cepat sembuh dari Kiati ya kita doakan. Kemudian yang sedang senang ini siapa? Yo senang ini kayaknya. Yo senang kenapa? Ya luar biasa itu senang anak kita bisa ketemu kembali dapat berkumpul ya kemudian senang perasaan yang sedang ya kasmaran barangkali ada ini yang sedang Vino ya dari Namira ya luar biasa ya silakan tepuk tangan untuk Namira. Sehat dan jadi orang yang terpilih. Ya harusnya itu perasaan yang kalian ada saat ini. Kemudian nanti yang dari sedih kita bisa menjadi senang, yang sakit jadi ya sembuh. Kita kita berdoa bersama ya silakan ibu ingin membentuk ya silakan untuk berkelompok ya dari baris saja dulu untuk membentuk lingkaran ya ayo silakan untuk lingkaran kita pegang pundaknya teman ya lingkaran aja coba ya satu bagi satu kali sama di sini teman nggak apa-apa. Nah satunya di sini, ini ada di sini. Ya dulu ya. Silakan pegang pundaknya teman, bisa melingkar, gitu. Ya, ikuti apa yang ibu katakan. Ya. Kalian nggak sama teman dengan apa kata? Bro atau basic? Bro, ya oke. Lebih baik nanti kan ada yang perempuan ini. Itu yang basic aja ya. Ya silakan nanti sambil ditepuk pundaknya teman. Ya basic itu nanti ini tangan dulu. Ya sebentar ya. Katakan apa yang ibu katakan ya sambil dipegang pundaknya temannya. Basic. Mudah-mudahan hari ini kita
dapat belajar bersama untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kamu hari ini sehat selalu dan bahagia. Ya, oke, terima kasih. Amin ya. Silakan balik ke tempatnya masing-masing. Tentunya dari sebelum Merdeka 5 ini kehadirannya luar biasa, habis semua ya. Ya, semua. Terima kasih. Sebelum kita belajar materi, kita masih diingatkan dengan semangat kelas kita. Ya, yang pertama kita biasa itu membiasakan terima kasih dan permintaan tolong. Ya, terus yang keduanya menghargai ya antar teman. Kemudian mendengarkan guru jika menjelaskan. Ya, jangan sembarang membuang sampah atau menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kelima, aktif di dalam kelas, tentunya dalam berdiskusi atau angkat tangan jika ingin bertanya. Ya, masuk kelas tepat waktu. Kemudian yang terakhirnya menggunakan HP dengan bijak. Ya, itu sepakatan kelas kita ya. Sepakat hari ini? Oke, kemudian kita lanjut untuk pembelajaran hari ini. Ya, masih pada materi yang sudah pernah kita lalui saat SMP. Mungkin kalian pernah. Ya, kita lihat dulu tayangan yang ada di sini. Ya, ini sebuah keindahan alam. Ya, di alam juga di sini tentang di alam bawah apa ini yang terjadi bawah laut. Dani ke Dani. Ya, berarti dari video-video yang ditampilkan di sini, berarti apa sih kira-kira kita akan mempelajari apa? Mempelajari biota laut. Jadi biota laut. Ayo. Yo, berarti kita akan mempelajari apa? Observasi. Gimana? Kita selama observasi pernah kalian memperoleh materi tersebut saat SMP. Ya. Coba ibu ini menanyakan ini beberapa dua pertanyaan aja. Ya, apa yang diingat dari kalian dalam teks laporan? Teks yang mengamati. Ya, tes bukan mengamati ada gitu, terus habis memberikan fakta-fakta atau mengungkapkan. Ya, cepat sekali ya. Untuk teks laporan observasi kalian ingatnya ada proses pengamatannya, ada proses tentang faktanya tadi, betul ya, dari proses pengamatannya. Nah, kemudian dari kompetensi yang kita harapkan di sini, ya, kalian bisa mengevaluasi informasi, ya, bukan gagasannya. Kalian punya informasi yang disajikan dalam teks laporan, ya, pikirannya ada pandangan, ya, arahan atau pesan dari teks laporan tersebut untuk menemukan makna yang tersurat baik tersirat. Ya, kemudian dari tujuannya hari ini yang kita diharapkan itu kalian bisa mengevaluasi informasi yang tidak akurat dan bisa dalam monolog para hasil informasi secara kritis dan reflektif. Kemudian memahami dan menganalisis gagasan ya,
yang memang objektif, ya disusun berdasarkan fakta. Itu yang nomor 3 ini. Nah, berarti kan ini jelas. Wah, mengandung fakta. Kemudian bersifat objektif, universal. Objektif itu nyata. Ya, datanya dapat dibuktikan. Terus ini informasinya juga informasi dengan lengkap. Ya, kemudian apa lagi? Ya, disusun ini juga berdasarkan fakta dan pengamatannya. Kemudian apa? Ya, dapat dilihat dari hasil penelitian tadi atau pengamatan dengan bukti kebenarannya atau objektif itu dengan kebenarannya. Kemudian ini saling berkesinambungan. Ini harus muncul dalam mengungkapkan suatu teks laporan. Ya, sebelum kita membahas mengenai strukturnya, nah, kita berkelompok dulu sesuai gaya belajar kalian masing-masing yang sudah kita tes sebelumnya. Ya, silakan Ibu beri waktu untuk berkelompok. Ya, sesuai jadwalnya. Ya, sesuai jadwalnya kalian. Nanti kelompok aja, ya. Silakan. Bu kasih waktu 1 menit cukup. Ini kira-kira pandangan kalian sebelum kita mengetahui secara lebih dalam dari teks laporan yang kita sajikan mengenai teks belalang anggrek. Bu kasih waktu 1 menit. Jawab betul atau salah dari pernyataan yang ada di sini, yang ada di depan kalian. Kalian juga bisa membuka bukunya ya di halaman 3. Ya, bukan waktu 1 menit. Nanti perwakilan kelompok ada yang masuk 1, ya. Ada sudah silakan. Ya. Takon penting. Ada 4 pernyataan. Ya. Oke, yang pertama di sini ya, laporan ini menyajikan informasi tentang ciri khusus belalang anggrek. Ya, silakan langsung juga salah. Kemudian panjang kuku belalang anggrek jantan 2 kali lebih panjang dari belalang betina. Kemudian yang ketiga, belalang anggrek ini hanya memakan 1 jenis makanan. Yang ketiganya, yang keempat, belalang anggrek tidak memberikan manfaat secara langsung bagi manusia. Ini pernyataan penting, benar atau salah? Yo, dari kelompok siapa yang mau maju dulu? Ya, silakan dari kelompoknya Paul Victory, ya. Silakan, yo maju, susah, bisa memberinya. Ya, nanti kalian ya, ya 1 simbol atau ada yang punya simbol lagi? Disilakan. Nggak tengok banget. Ya, langsung dilanjut kelompok estetik. Ya, silakan. Ya. Kelompok terakhir dari visual, monggo silakan perwakilannya. Ya, dari jawabannya ada boleh. Ya, tidak harus betul semua. Ya, tidak harus betul semua, kan kita belum membahasnya. Ya, jelas salah nggak apa-apa ya. Ya, jelas salah nggak apa-apa. Tidak ada hukuman kalau yang salah.
Terima kasih. Ya. Oke, kita bahas ya di sini dalam teks laporan tersebut ya kalian bisa mengamati tadi di teks tersebut ya untuk kinestetik ya kita bisa belajar secara langsung dari buku paket. Nah, kita mencobanya langsung membacanya itu ada di halaman coba halaman cek halaman berapa? 3 ya. Di halaman 3 dan pembuktiannya bisa kita lihat di halaman keempat. Ya, di halaman keempat yaitu teksnya ya. Untuk yang visual juga bisa mengamati teks tersebut. Kalau kinestetik kan lebih cenderungnya ke melihat gambar. Kayak kinestetik lebih ke percobaan. Setelah kalian amati gambarnya kira-kira sesuai nggak apa hanya membicarakan dalam secara khusus atau secara umum ya. Jadi tugasnya ini maaf kurang jelas. Makanya kalian lihat buku paketnya ya dari teks tersebut. Nah, nanti dari teks tersebut kalian dikasih waktu 1 menit untuk membacanya ya. Ya untuk gaya belajarnya auditory ya bisa ibu bisa lihat di HP rekamannya ya dan cek ya itu di rekamannya aja ya boleh sebenarnya ganti HP-nya. Nah, ini yang visual ya, bisa lihat gambar yang ada di sini ya. Mulai belalang anggrek. Oh, Doni bisa lihat rekamannya ada. Ya, share ya, jadi rekaman hasil videonya. Ini suaranya yang kurang maksimal ini. Jadi belalang anggrek kalian bisa amati dari visual ini. Ya, dia sedang makan apa, seperti apa, memiliki bagian tubuh apa saja, terus di slide teks juga ada. Ya, bacanya. Ya, salah satu bentuk ya, makanannya tadi kalian lihat sendiri juga kita bisa mengamati ya karena langsungnya jadi bisa mencobanya langsung dari gambar tersebut melihatnya. Ini ada punya mata, toraks ya, situ. Ya, kemudian kita pembuktiannya tadi apa yang kalian diskusikan dengan teman. Ya, yang pertama di situ teks laporannya dibahas tentang apa sih ciri khusus atau ciri umum. Ciri khusus kira-kira dari jawaban kita cek ya koordinatornya. Koordinasi semua kelompok dibahas dari pernyataan pertama. Berarti betul atau salah? Betul ya, ya benar ya. Kalau ini kelompok semua kelompok betul. Pemahamannya luar biasa ini. Dan tangan untuk semua kelompok kita. Dan yang kedua, ya laporan menceritakan apa itu? Panjang tubuh belalang anggrek jantan buah lipat panjang dari belalang betina. Benar atau salah? Salah. Ya, yang betul apa? Yang lebih panjang siapa? Belalang betina. Dan jawabannya salah. Ini yang kedua ini. Ini kemudian pernyataan ketiga belalang ya belalang apa ini? Banyak memangsa satu jenis makanan. Ya salah ya karena dia hanya memangsa semua jenis makanan dan memangsa jenis serangga. Ya oke itu juga terakhir belalang anggrek
memberikan manfaat langsung. Berarti jawabannya, jawabannya tidak memberikan manfaat. Aslinya kan sebenarnya memberikan manfaat. Jawabannya yang salah. Itulah ini satu kelompok siswa yang berangkat bagian sampai tapi sudah luar biasa ya, bisa tunjukkan ya. Karena ada pembuktian dalam tesnya, kalian bisa melihatnya tadi juga ada yang baca visual, kalian bisa mengamati teks secara langsungnya ya. Di bagian paragrafnya coba dicek ya, paragraf berapa kira-kira ini 4 kalau nggak salah ya. Ya berapa nasihatnya dari gaya belajarnya ini yang poin ini berapa 6 ya, itu bisa dilihat di paragraf ke 6 ya. Kemudian dari ini ya kita akan sampaikan strukturnya di sini. Strukturnya mungkin silakan kalian masih ingat ini struktur ya, tidak berubah dari SMP, dia sudah memiliki strukturnya ya. Kalian ingatnya kembali nih dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat ya. Siapa masih ingat ya, tinggal kita mendalami tuh ya. Oke, setelah kita ini memahami struktur, kita akan tadi memperhatikan struktur teks laporan pada belalang anggrek. Coba kita cek ya, pembukaan dari teks belalang anggrek di sini ya. Ini strukturnya. Di mana strukturnya dijelaskan pernyataan umumnya dari paragraf berapa, kemudian informasinya. Informasinya tentang apa? Kemudian di sini ada sisi bagian dari paragraf kedua sampai 4 dan 5 ya. Ini yang kita kutip di sini alasan atau informasinya kita ambil per paragraf ya. Jadi informasinya kita peroleh ya, dari dalam anggreknya. Nah, dari menjelaskan tujuh bagian dalam anggrek, paragraf ketiganya bagian umumnya menjelaskan tentang bentuk, warna tubuh. Kemudian yang keempat menjelaskan tentang makanan dalam anggrek. Dengan teks yang ada di situ. Terus yang kelimanya menjelaskan tentang tidur tepat enggak? Teksnya betul ya. Nah, terakhirnya paragraf dari sisi manfaat. Paragraf 6. Paragraf 6 yang di bawah sudah diberikan dari paragraf ke 6 menceritakan manfaat atau guna dalam anggrek. Untuk apa? Ya, membasmi hama dan tanaman yang petani ya. Oke, nanti sebelum kita berdiskusi kelompok, kita relax dulu, bahkan memperhatikan ya, kalian biar lebih relax tentang teknik stop ya atau mindfulness ya. Silakan nanti kalian dengarkan apa yang ibu katakan ya. Ya, tidak lama-lama ya, silakan dikatakan, kalian ikuti ya, mengucapkan. Silakan mulai dari sekarang ya. Tempatkan ya posisi duduk yang rileks ya, rileks. Sandarkan punggung ya yang tegak ya. Kemudian kalian ya luruskan tangan, boleh di bahu maupun di meja, boleh enak gimana. Silakan rasakan di pundak kalian ya. Taruh tangan di paha kalian masing-masing ya, paha kalian masing-masing aja ya. Silakan, kita sudah mulai ya. Pejamkan mata kalian masing-masing, silakan. Pejamkan mata kalian masing-masing ya. Posisi badan tegak, rasakan tubuh yang rasakan kaki yang menopang pada tubuh kalian. Boleh relax ya. Nanti kalian akan merasakan manfaatnya. Pejamkan mata ya, rasakan ya hidup udara yang kalian peroleh, yang selama ini kalian peroleh. Kalian peroleh, kalian bisa hidup ya dengan menghirup udara yang segar
masih bisa bernafas. Ya, tarik nafas, keluarkan secara perlahan. Ya, masih dipejamkan matanya ya. Dengarkan apa yang dikatakan. Ya, baru hirup nafas. Ya, tarik nafas, keluarkan secara pelan. Secara perlahan. Ya, let satu kali lagi ya, silakan. Ya, tarik nafas, keluarkan. Dengarkan suara-suara kecil kalian ya. Ada suara apa saja yang siap kita hidup di dunia. Ya ada ya, mendengarkan suara. Alhamdulillah kita masih bisa merasakannya, masih bisa mendengarkannya. Ya, ya silakan ya, buka mata kalian. Nah, ya. Kita sudah relax, bukan ini? Ya silakan, sudah relax, tentunya. Ya, yaitu biar kalian itu sebenarnya kita terapkan setiap hari itu akan refreshkan pikiran ya. Walaupun nanti terbawa ngantuk, tapi pikiran kita lebih fresh lagi. Ya, ini ada LKPD nanti yang akan kalian kerjakan ini mengenai dari kabarnya mengenai tekstometer. Ya, nanti dari hasilnya ibu akan meminta ya presentasikan tugas kalian. Ya, silakan kasih cukup ya dari kelompoknya itu ya. Ya, silakan dilengkapi ya. Kalian tulis di situ, lengkapi kelompoknya. Ya, kelompok apa kemudian ditulis. Ibu kasih aku 10 menit. Ya, kalian berikan informasi ya tentang apa ada tulisannya di situ. Poin pertama kalian simak teks laporan yang berjudul teks Tonggere. Di sini sudah ada teksnya. Kemudian kalian menjawab pernyataan benar atau salah ya dari teks Tonggere tersebut seperti tadi. Kalau salah pembuktiannya apa, kalau benar pembuktiannya seperti apa. Ya. Kemudian yang terakhir ya, menganalisis strukturnya. Informasi
Kak, mari. Kemudian ya kelompok yang lainnya mendengarkan juga. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan jawaban dari LKPD kami. Yang pertama, soal benar atau salah. Nomor 1, tonggeret atau sisa didae merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Jawabannya adalah benar. Hal ini dibuktikan karena tonggeret mampu menghasilkan suara nyaring lantaran memiliki timbal yang terdapat dalam perut. Yang nomor 2, setiap jenis tonggeret memiliki suara yang berbeda. Jawabannya adalah benar. Karena setiap jenis tonggeret memiliki suara yang unik. Nomor 3, tonggeret memiliki rongga udara yang dapat memperkuat suara. Jawabannya benar. Karena suara itu dapat semakin keras karena tonggeret memiliki rongga udara yang berfungsi seperti amplifier. Rongga itu memperkuat suara yang dihasilkan oleh getaran timbal. Rasanya tonggeret yang bersuara nyaring suara tersebut menarik perhatian tonggeret sana dan melindungi diri dari serangan mangsa. Jawabannya salah karena adanya tonggeret sana yang bersuara nyaring mereka mengeluarkan suara lebih keras. Tidak semua tonggeret memiliki yang singkat. Karena tonggeret dewasa selama 2 sampai 4 pekan. Beberapa kali mereka pernah bahkan cuma bertahan 3 sampai 4 Sekian presentasi dari kami. Kami buka sesi tanya jawab dan hanya untuk 1 pertanyaan. Silakan. Jadi saya ingin tanya, kalian tonggeret itu pasti ya atau kelompok tadi Oh, bertanya Bu. Tonggeret mampu menghasilkan suara nyaring. Kenapa, Kak? Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari Kamira dulu. Tonggeret termasuk jenis hewan herbivora dan makanannya berdasar herbivora. Kemudian Fahri, tolong ulang-ulang. Iya, Kak. Kenapa tonggeret mempunyai suara yang nyaring? Karena tonggeret memiliki timbal yang terdapat dalam baik, kami akhiri presentasi dari kami.
kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita untuk minimal satu pertanyaan dari setiap kelompok yang minimal. Ya, silakan pada mengerjakan ya, membacakan hasilnya dengan serius ya, boleh saat gantian. Yang lakukan kita berdiskusi. Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami di sini kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Yang pertama tentang soal benar dan salah. Soal pertama, penggeret atau jahe merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Pernyataan itu benar karena penggeret mampu menghasilkan suara nyaring lantaran memiliki timbal yang terdapat dalam mulut. Kedua, setiap jenis penggeret memiliki suara yang berbeda. Pernyataan itu benar karena setiap jenis penggeret memiliki suara yang berbeda. Yang ketiga, penggeret memiliki rongga udara yang dapat menentukan suara. Pernyataan itu benar. Suara itu dapat semakin keras karena penggeret memiliki rongga udara yang seperti amplifier. Yang keempat, hanya penggeret betina yang bersuara nyaring. Suara tersebut menarik perhatian penggeret jantan dan memiliki dari serangga dari serangan burung pemangsa. Pernyataan tersebut salah karena yang mempunyai suara nyaring adalah hanya penggeret jantan. Mereka mengeluarkan suara bersuara untuk menarik perhatian penggeret betina. Pernyataan yang kelima, tidak semua penggeret memiliki yang salah karena penggeret dewasa hidup di pepohonan hanya selama 2-4 bulan. Beberapa hari setelah kawin mereka mati. Beberapa spesies yang sekarang bisa bertahan 3-4 bulan ya. Ya, tidak hanya orang ini. Hanya siswa itu aja yang bertanya. Yang pertama yaitu klasifikasi pada informasi penggeret merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Yang kedua yaitu yang kedua formasi yang menggunakan menjelaskan tentang suara dan penggeret. Yang ketiga, penjelasan tentang fungsi dari suara penggeret sebagai penggeret jantan. Kemudian ada yang kedua, menjelaskan Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab pada tanya. Baik, silakan untuk bertanya. Bertanya, tadi kan memanfaatkan suara keras penggeret sebagai penanda apa? Izin menjawab dari pertanyaan Anda. Petani kerap memanfaatkan suara penggeret sebagai pertanda kemarau akan datang. Bunyi penggeret tapi terdengar di hujan alias saat cuaca mulai panas. Ada kayak kapan bunyi penggeret ramai terdengar. Baik, izin menjawab. Bunyi penggeret ramai terdengar di ujung hujan alias saat cuaca mulai panas. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi kalian semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jawabannya adalah benar. Karena tomberet mampu menghasilkan suara nyaring lantaran memiliki timbal yang terdapat dalam pohon. Pertanyaan yang kedua, setiap jenis tomberet memiliki suara yang berbeda. Jawabannya adalah benar. Karena setiap jenis tomberet memiliki suara yang unik, tomberet tidak dapat kawin dengan jenis yang berbeda. Selain untuk menarik perhatian, suaranya itu pertanyaan yang ketiga, tomberet memiliki rongga udara yang dapat mengeluarkan suara. Jawabannya adalah benar. Karena suara itu dapat semakin keras karena perut tomberet memiliki rongga udara yang berfungsi seperti amplifier rongga kuat suara yang dihasilkan oleh getaran ringgal. Dan pertanyaan yang keempat, hanya tomberet betina yang bersuara nyaring. Suara tersebut untuk menarik perhatian tomberet jantan melindungi diri dari serangan. Jawabannya salah. Hanya tomberet jantan yang bersuara nyaring, mereka mengeluarkan suara begitu keras untuk menarik perhatian tomberet betina. Dan yang kelima, tidak semua tomberet memiliki hidup yang singkat. Jawabannya salah. Karena tomberet dewasa hidup di pepohonan hanya selama 2-4 pekan. Beberapa hari setelah kawin mereka akan mati. Beberapa spesies bahkan cuma bertahan 3-4 hari. Pertama, pengetahuan umum atau klasifikasi. Untuk paragraf ini menyajikan informasi umum mengenai tomberet, seperti nama ilmiah dan ciri-ciri umum. Struktur deskripsi bagian. Paragraf ini memberikan informasi deskripsi tentang tomberet. Menjelaskan tentang organ aktif tomberet. Yang ketiga, jelaskan tentang fungsi dan suara tomberet. Empat, jelaskan tentang fungsi tomberet. Yang kelima, jelaskan tentang makanan tomberet. Yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Paragraf ini menyampaikan informasi tentang manfaat tomberet bagi petani, bagi musim kemarau atau tanam. Jadi setelah kami sampaikan, ada yang kata-kata yang silakan Anda. Apanya? Aktif. Tomberet dewasa itu di pepohonan ada selama 2-4 pekan. Beberapa hari setelah kawin mereka akan mati. Beberapa spesies bahkan cuma bertahan 3-5 hari. Karena tomberet dewasa ini dapat hidup lebih lama daripada tomberet yang telah silakan. Apakah tomberet bisa dijadikan santapan? Kalau bisa, bagaimana cara mengolahnya? Tentu saja bisa, karena semacam serangga, semacam Karena tomberet bisa menjadi obat buat bagaimana cara mengolahnya? cara mengolahnya tentu saja kita bisa melihat dari buku saya buat cara mengolahnya bagaimana.
hipotesis. Oke. Petani kerap memanfaatkan faktor sawah. Itu masih memiliki manfaat lainnya tidak apa Goreng, sekian dari kelompok kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya enggak? Ya, berantem dulu ya, luar biasa dari presentasi kelompok semuanya. Ya, nanti kita tinggal memperkuat lagi. Nah, tadi yang dibuatkan teman-teman dari kelompok-kelompoknya sudah betul, tinggal kita perkuatkan kembali di situ. Ya, informasi yang disampaikan dari paragraf pertama. Ya, tentunya di sini ada ya sudah dibentuk ya. Pernyataan umumnya ada di paragraf ke 1 ya, tentang informasi mengenai tentang nama ilmiah dan ciri-ciri umumnya. Yang kedua dari apa? Ya, tentang mengenai informasi terperinci tentang kaum geret. Ya, kemudian paragraf ketiganya mengenai fungsi dari suara kaum geret. Yang keempatnya betul yang menjelaskan tentang teori hidup kaum geret. Sedangkan yang kelima tentang makanan ya, pada posisinya. Betul. Makanya di situ ada dari manfaatnya bisa bagi petani maupun bagi manusia ya, dengan cara yang pertama informasinya bermanfaat bagi petani dalam menandakan musim kemarau. Keduanya bisa menjadikan makanan ya, dengan cara digoreng ya, kayak tadi ya, ya boleh digorengnya secara crispy ya, juga tepung atau yang lainnya. Penting itu biasanya memang orang dahulu menggunakan makanannya karena masih alami dengan hewan-hewan yang bisa disantap menjadikan makanan. Ya, oke. Ini nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas ya kaidah bahasan dalam tes laporan, di mana nanti kaidah bahasanya kalian setelah memperoleh ini nanti kemudian kalian di rumah dari masing-masing kelompok baik visual, auditory maupun kinestetik, kalian mengamati objek atau benda yang akan dijadikan laporan. Ya, untuk yang bendanya apa? Ya, bisa benda apa? Benda apa? Hidup. Ya, ada benda hidup dan benda mati. Kalian bebas memilihnya. Ya, kalian di situ bebas memilihnya. Untuk yang kelompoknya visual, nah kalian bisa menggunakan gambar ya dengan teks. Ya, gambar boleh disertai dengan teks. Jadi terus yang kinestetik ini ya, kinestetik itu bisa dengan media ya. Apa? Boleh medianya gambar juga, ada penggambarannya secara rinci, ciri-cirinya, strukturnya. Nah, itu ya, berarti antara perbedaannya dari visual dan kinestetik hampir sama. Kalau yang visual boleh ada secara teks, boleh hanya bacaan itu kan berarti termasuk teks. Tapi yang kinestetik ya berarti boleh ada gambar. Itu juga yang gambar ada kinestetiknya, percobaannya gambarnya bisa melalui pakai PPT. Ya. Kalau yang visual lebih cerahkan, boleh pakai wacana dalam hasilnya di Canva, di print out ya, kemudian presentasi nanti. Sedangkan yang kinestetik nanti hasilnya bentuknya secara PPT, sedangkan ada hasilnya. Kemudian yang auditory ya, dengan rekaman ya, dengan ada hasil rekamannya video boleh plus, tapi yang penting kalian ada rekaman suaranya menjelaskan objek tersebut yang diamati. Misalnya menjelaskan objek tentang burung, kalian menjelaskan ada suara yang narasumber siapa ini yang akan menjelaskan suaranya bagus untuk menjelaskan burung. Berarti otomatis kalian menjelaskan membuat strukturnya dulu, kemudian membacakan hasil strukturnya, membacakan sudah buat
nanti akan Ibu pandu. Nah, bukan ke Ibu langsung. Oke, udah sebelum kita akhiri ya pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan apa yang ada kemarin di hari ini? Ayo. Ya, oke, depan ya yang kalian peroleh mengenai teks observasi tentang kongres dan belalang anggrek. Selain itu apa lagi? Mengetahui apa? Ayo. Ya, tentang mengetahui struktur teks laporan yang terdiri dari apa saja? Pernyataan umum, revisi bagian, revisi pasal. Ada lagi selain itu? Ya, ciri-ciri dalam teks laporan ya, tentunya yang dapat membantu kita semua nanti untuk bisa kita menganalisisnya ya, karena untuk informasi di suatu teks laporan adanya struktur tersebut. Ya, oke, itu aja ya yang dapat Ibu sampaikan. Nanti mudah-mudahan sehat selalu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.